tarik nafas dulu. Tarik nafas semua, tarik nafas. Gak usah. Siapa tahu. Hai semua, back with me Kevin Saferian and Adelia. Oke, jadi sebenarnya di video ini kita cuma ngobrol-ngobrol aja tentang Adelia as an international student in Busan, Korea. So coba kenalin diri dulu dong sebagai. Kita pakai bahasa apa nih? Mau bahasa apa? Bahasa Korea dong pastinya. Bahasa Korea? Iya. Oke, coba ini kita simple aja ya, karena kasihan nanti lo Apa? Subtitle ya? Nggak apa-apa. Kan Anda yang ngasih nanti subtitle ya. saya ya. 안녕하세요. 저는 아들이라고 합니다. 반갑습니다. Kamsahamnida. Nah, itu tadi kayak artinya, itu artinya cuman halo, saya Adelia, senang bertemu dengan Anda. Oh, pasti kita senang banget karena di balik kamera juga ada teman-teman kita. Coba mana suaranya? Dan ini kita Rame banget ya. Rame, karena kita langsung live di Kopi Sobi Bintaro. Iya. Kalian tahu nggak sih ada satu tempat kafe yang itu tuh keren banget di Bintaro dan kopinya tuh enak banget. Ini dia Kopi Sobi. Dan sebenarnya kita tuh udah pernah bikin juga video, tapi di Kopi Sobi yang lama ya, Iya, yang di dan Walter sekarang Mangin mereka City. pindah ke tempat baru di Bintaro dan tempatnya lebih strategis dan lebih luas. Oke, without any further dulu langsung aja kita tanya nih. Ceritain dong pengalaman apa sih yang bikin lu pengen berangkat ke Korea, yang bikin berkesan banget gitu buat lu berangkat ke Korea. Berkesan ya. Sebenarnya gue kuliah ke Korea tuh kayak sebenarnya nggak rencana sih kuliah ke Korea, kayak oh iya gue suka gue dari SMP suka K-pop, terus kayak oh ya udah gue suka aja, tapi gue nggak punya rencana buat kuliah ke Korea karena mikirnya karena bahasanya susah banget. Yes. Jujur susah banget nih bahasa, gue sampai bingung kenapa susah ini. Terus pas sampai SMA gue nggak tahu mau kuliah apa, kayak gue masih buta banget nih, kayak ya Allah ini kayaknya gue nggak kuliah dah, gue cuma bisa gitu doang. Tiba-tiba ada edu fair di sekolah dan itu ada stand namanya Kyungsung University. Terus gue kayak ya udahlah, gue iseng aja daftar, keterima. Ya udah deh gue kuliah di Korea. Dan lebih tepatnya Kyungsung ini ada di Busan ya? Iya, di Busan dan nggak di Seoul. Menurut gue enaknya juga karena tempatnya lebih gue bukan tipe orang yang suka rame-rame ya, jadi kayak lebih tenang aja gitu loh. Sama biaya hidupnya lebih murah. Itu salah satu poin kenapa gue pilih ke Busan. Nah, terus nih kalau boleh tahu nih, tadi kan lu bilang nih bahasa Korea tuh susah. Terus lu juga demen sama idol Korea, apalagi ngeliat dari rambut lu nih, udah kayak idol Korea nih. Sebenarnya dia udah siap debut nih kayak gini ya kan. Nah terus apa nih akhirnya yang membuat lu bisa akhirnya daftar ke Kyungsung, ikut tes, terus akhirnya juga persiapan kan lu harus les bahasa Korea dulu, itu gimana? Kalau di kampus gue sebenarnya syarat-syaratnya sama aja kayak kampus di Indo karena dia punya yayasan sendiri di Jakarta. Jadi sisanya kayak mereka yang ngurusin gitu. Paling kita cuma butuh nilai raport, cuma butuh SKUN, nilai UN dan kawan-kawan, sama uang sih ya. Maksudnya gak mau ini ya, gak mau bohong. Yes, benar, gak mau bohong, tapi benar. emang kuliah luar negeri ya butuh uang. Gue gak mau bohong kayak iya kok kalian bisa kok dengan beasiswa. Yeah. Walaupun beasiswa tapi ada juga yang dikeluarkan. Terus proses les bahasanya di sini nanti ada les bahasa 6 bulan. Kayak nggak sampai 6 bulan juga sih, tapi dalam 6 bulan itu kita harus nyelesain 4 level dan menurut gue itu sangat penuh banget. Bahkan gue bingung kayak ya ampun, orang-orang biasanya belajar bahasa kayak lo harus belajar bahasa dengan cepat dalam waktu 4 bulan. Kayak gue belajar bahasa Indonesia aja masih belajar gitu sampai 20 tahun ini cuma 4 bulan lu mau gue meninggal gitu loh menurut gue. Tapi bisa kan akhirnya sekarang? Tapi mau bisa nggak bisa, mau nggak mau harus bisa. Yes, Gitu. bener banget. Terus nih, kan lu pecinta Korea juga nih, idol-idolnya. Sering kali kita lihat di Instagram kayak, wah Korea nih keren segala macem. Pokoknya dreamy banget lah, dream every girl keep up stand like her. Terus sesuai ekspektasi gak pas lu datang ke sana? Oh tentu saja tidak. Kenapa nih? Kenapa? Kita justru mau tahu ininya nih. Kenapa nih? Coba kita minum dulu sebentar, tarik nafas. Oke, silakan dimulai. Karena gue tinggalnya di Busan kali ya, jadi nggak terlalu banyak. Kayak orang mikirnya, oh ya nanti di Korea ntar lu jalan ketemu ini. Oh enggak, lagian gue di Seoul juga nggak ketemunya nggak kayak gue jalan dikit, ada artis siapa, yes. Jalan dikit. Enggak, mereka ya sukanya. Ya kayak di Jakarta lah ya, sama kayak aja. di Jakarta, kayak kita nggak bakal ketemu artis di setiap sudut tempat yang kita datengin, apalagi di Busan yang notabene jauh banget gitu tuh. Tapi emang kadang banyak artis yang suka main ke Busan cuma buat liburan doang kan. Nggak sesuai ekspektasinya karena ya hidup di Korea juga susah dan mahal. Dan lo kalau mau
bertahan hidup ya, kalau menurut gue ya lu juga harus cari part time, atau dari awal memang ya lu iya gitu. Itu ya. Maksudnya. Karena nggak harus keluar negeri aja pun, kalau emang kita di sini mau ngejarnya juga swasta ataupun PTN yang kita mandiri, memang semua harus ada ya dipersiapin gitu. Iya. Ini bukan dalam artian gue tadi ngebahas uang mulu, bukan karena apa ya, tapi maksudnya emang kalau emang mau bertahan hidup ya butuhnya itu. Tapi itu kembali lagi ke kalian ya, maksudnya gue tipe orang yang gue bisa hemat, tapi kebetulan gue kebetulan bisa dilihat, gak usah dibilang kebetulan, kita bisa lihat dulu di depan sini. Ini adalah salah satu alasan kenapa dia bisa survive di Korea, dan juga selain survive tentu menghabiskan duitnya, benar? Iya, maksudnya dalam artian walaupun uang gue habis, seenggaknya gue nggak gila gitu karena ada mereka. Nggak apa-apa lah uang gue habis itu juga buat investasi bahagia gitu lah, investasi kebahagiaan. Jadi tetap bisa bisnis cuan juga lah ya, iya, cuan dari hobi lu gitu. Lo bisa juga jualan kayak pre-order album, atau bisa jadi warehouse yang related to K-pop lah. At least tetap berjuang walaupun we have privilege, terus juga semua udah ada, tapi tetap aja buat menuhin apa yang kita pengen, tetap harus berjuang gitu. Nah, terus mau tahu juga nih, itu kan dari tadi sisi kehidupannya nih. Nah, kalau pertemanan itu sendiri gimana? Sama nggak sih? Apalagi kita dari lingkungan sekolah yang swasta nih, kita aja buat terjun ke dunia luar selain swasta gitu lumayan susah nih untuk bergaulnya. Nah, apalagi nih untuk international student tuh gimana? Ada perbedaan nggak cara bergaulnya? Kalau misalnya buat sesama orang Indonesia nih, kayak teman Indonesia gue kan lumayan banyak kan di sana. Itu nggak terlalu susah sih, ya mereka juga kayak ya biasa gitu lah, kayak kita ketemu orang baru. Tapi kalau buat sesama orang Korea, jujur orang-orang dulu pada bilang tuh kayak orang Korea tuh ini tahu nggak suka sama orang asing. Orang Korea tuh ini tahu apa malas teman sama orang asing karena mereka nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bla 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 bla. Tapi pas gue coba langsung ketemu sama mereka ya ampun, kata-kata itu dari mana gitu, gue bingung gitu kata-kata dari mana. Mereka baik-baik banget sumpah. Kayak misalnya lo ada tugas yang lo nggak ngerti, kayak ya udah lo tanya gue aja, nggak apa-apa, kalau ada apa-apa coba kontak gue aja. Terus kayak kita mau ngumpul, kayak mereka juga yang ngajakin, gimana lo mau ikut nggak, kayak gitu. Kayak bener-bener yang gue nggak sangka mereka selama itu sama kita, sampai kayaknya mereka juga mungkin karena di Busan orang asingnya kan sebanyak di Seoul ya, mereka kaget gitu kalau ngelihat kita bisa ngomong bahasa Korea kayak ya ampun lo bisa bahasa Korea. Terus gue juga kayak ya bisa gitu loh. Terus dalam hati gue juga mikir kan, kalau kagak bisa mah gue kagak lulus sampai sekarang. Makanya gitu. Berarti istilah ini kayak break the stigma lah ya. Orang-orang mikir di sana tuh bakal kita bully, rasis segala macam. Enggak, tapi emang kalau buat rasis ada, tapi mungkin gue bersyukur gue nggak pernah ngerasain, tapi mungkin temen gue pernah, dan rasisnya di tempat umum bukan di kampus. Tapi ada juga dosen yang kayak gitu, yang suka rasis, suka ngasih nilainya kecil kalau buat ke mahasiswa asing. Tapi ya udahlah, namanya di setiap tempat mah pasti ada, nggak bakal ada gitu. Nggak harus jauh-jauh, semua tempat tuh ada aja yang rasis segala macam. Terus nih kalau buat pertemananmu sendiri nih, do you get a healthy friends around there gitu? Of course, kayak gue senengnya teman-teman gue di sana bener-bener yang baik, teman gue yang saling suportif, dan bersyukur nggak ada yang sampai ke arah yang buruk gitu loh menurut gue ya. Ya kan standar buruk orang beda-beda, tapi menurut gue mereka nggak buruk, mereka sangat baik dan mereka membantu gue dalam menjalani kehidupan gue gitu. Karena soalnya gue ngerasain sendiri kayak, kan gue sendiri kuliah di Surabaya, di luar dari zona nyaman gue, which is in Jakarta. Buat nyesuaiin diri sama lingkungan sana tuh udah lumayan susah nih. Nah, salah satu yang bikin bisa bertahan itu teman-teman kita sendiri nggak sih? Kayak kita punya squad yang saling menguatkan, even dalam hal misalnya spiritual, rohani, even pas pelajaran kayak tadi akhirnya bisa dibantu segala macam. Terus gak ada nih yang bikin lu greget atau pengen lu gemes gitu sama teman-teman lu di sana? Ada, pasti kayak apa ya? Pasti ada, cuman kayak ya gue menganggap sebagai mereka kayak oh ya kita teman aja gitu loh, bukan teman yang gue bisa curhat, yang kalau bercanda oke, tapi kalau buat curhat kayaknya buat curhat, buat tinggal bareng itu kayak kayaknya gue nggak bisa dulu deh sama lo kayak gitu. Kita kayaknya cukupnya teman aja deh. Emang harus milih-milih banget ya. Karena semakin lama lu tinggal sama mereka, apalagi jauh dari orang tua, jauh dari negara, itu lu kelihatan sifat aslinya gitu. Ya lu bisa misahin sendiri deh kayak apa, yang cocok buat lu tuh kayak apa. Berarti even sesama dari Indonesia gitu ya? Of course. Berarti take note juga buat teman-teman semua. Mau kalian misalnya satu squad dulu di SMA, SMP, cuma kalau misalnya kalian merasa nggak nyaman sama mereka untuk berteman di masa kuliah kayak gini, mending ya udah. Buat kesehatan mental kalian juga sih menurut gue.
bener deh, itu kayak pengaruh banget. Kayak gue ngerasain sendiri dan kayak, oh gini ya rasanya sehat gitu pertemanannya, kayak mental gue juga bahagia gitu. Soalnya ya gimana ya, beda banget gak sih kuliah sama SMA? Beda banget, kuliah lo bener-bener dilepas kah? Gue rasanya kayak, apalagi dengan bahasa yang beda nih. Gue ngeliat bahasanya kadang gue begini doang. Padahal sih. Terus nih, kalau boleh tahu nih, selama lo di Korea nih, udah kemana aja kalau boleh tahu? Jalan-jalan kah? Atau justru sibuk dan kegiatan perkuliahan? Justru kayaknya gue paling sering jalan-jalan gitu ya. Senang dia jalan-jalan. Ya gunakan waktu untuk jalan-jalan. Kalian gak akan punya waktu lain nanti. Paling gue dari Busan baru main ke Jeju, main ke Seoul. Udah. Berarti banyak ya teman-teman. Banyak ya. Apa aja coba sebutin pertama Jeju, terakhir lagi Seoul. Udah. Itu aja 2. Kebetulan sukanya ke situ ya. Belum ada, pengen ke kota lain tuh belum ada. Pengen tapi nanti ya. Saya bakal nge-explore nanti. Iya, nanti gue bakal explore, tapi duitnya belum ada sekarang karena abis ya lagi. Abisnya gara-gara apa? K-pop. Nah, nih silakan. Tapi nggak apa-apa, namanya juga kan ini salah satu penguat lu juga kan. Iya, namanya juga investasi kebahagiaan. Investasi kebahagiaan. Jadi investasi bukan cuma tentang trading, saham, properti, tapi bahagia. Salah satunya dengan foto Card. Nah, terus nih sebagai international students yang udah kurang lebih berarti lu 2 tahun ya di Korea. Iya, gue udah 2 tahun di sana. Ada pesan-pesan nggak buat mereka nih yang pengen berangkat ke Korea biar mereka tuh bisa siap prepare bukan cuma secara finansial, material, tapi juga mentalnya gitu. Karena bakal jauh banget dari Indonesia gitu. Mental ya, menurut gue persiapin paling awal tuh di atas segalanya mental, karena di sana lo bener-bener lo punya teman, tapi emang yang bakal nguatin diri lo sendiri tuh cuman diri lo sendiri gitu loh. Dari dalam, kalau misalnya orang lain udah bantu nguatin lo tapi lo sendirinya ngerasa down, itu nggak akan ada artinya, nggak akan bisa apa-apa. Jadi dalam lo harus tanamin kayak, oke, gue mau lanjut di Korea karena ini emang tujuan gue, walaupun secapek apapun, sebikin gila apapun ya, gue bakal kelarin ini karena itu tujuan gue dari awal. Terus harus beneran punya mindset yang, jangan sampai lo punya mindset yang kayak, aduh kayaknya gue nggak bisa deh, kayaknya gue gak akan bisa deh, kayaknya mendingan gue pulang deh. Jangan, sangat tanggung sayang. Maksudnya kesempatan ini nggak datang ke semua orang, jadi tolong kalau udah dapet kesempatan ini pergunain dengan baik. Terus sama apa ya, mantepin bahasa sih. Bahasa penting banget. Gue menyesal banget belajar. Diulangin loh itu. Gue menyesal banget cuman belajar hampir kayak 2 tahun loh, karena itu bener-bener astaga. Beneran kayak apa ya, kayak sampai sana tuh kayak ngangong doang, kayak tetep nggak bisa ya, susah gitu. Nek, paling cuma nek doang gitu yang keluar dari mulut tuh, padahal lu tahu gitu. Kayak emang harus bahasa tuh bener-bener ditanamin banget ya. Sama terakhir, tentuin jurusan lo, jangan sampai salah, karena di luar negeri pun lo bisa salah jurusan. Kayak banyak juga teman gue yang kayak, aduh capek banget nih jurusan ini, kayak gue salah deh. Kayak gue juga salah satunya kok, gue ngerasa salah jurusan, tapi mau gimana lagi, udah 2 tahun, sayang banget kalau gue ngulang gitu. Terus buat lu ke depannya nih, harapan lu apa? Bisa ngelanjutin studi di Korea atau misalnya lu bakal lanjut kerja nih kira-kira di sana? Plan lu ke depan? Plan ke depan sebenarnya gue pengen kerja dulu ya sebenarnya, karena pengen S2 juga, tapi gue ngerasa nggak enak gitu kalau S2 masa masih pakai duit ortu lagi, kayak nggak enak aja feeling gue. Tapi kalau emang ada kerjaan yang udah pas buat gue ya pas dan cocok dan gue nyaman, kayak oh ya udah gue kerja dulu aja. Mungkin S2 bakal jadi pikiran ya nanti aja lah, ada cukup waktu dan uangnya. So dari 1 out of 10 berapa nih lu nilai Korea sebagai tujuan untuk study lebih lanjut? 1 out of 10 Tadi 8 lumayan tinggi ya maksud gue, karena tinggal di sana tuh enak banget tau. Nggak tau kenapa ya, mungkin gue ngerasain, tapi gue nyaman banget tinggal di sana, kayak gue nggak mau pulang lagi. Gue suka banget tinggal di Korea. Mungkin karena gue ada satu hal yang bikin gue attach kali ya di sana. Ya mungkin ya itu. Nah jadi intinya buat teman-teman semua, kalau kalian mau lanjut studi entah itu dalam negeri maupun luar negeri, harus dipersiapin secara matang juga, harus diobrolin juga ya ke orang tua. Doa orang tua ngaruh banget ya teman-teman. Doa dan restu orang tua itu sangat berperan penting dalam kehidupan perkuliahan Anda. Amin. Nah terus nih coba, sekarang kita udah ada di pengakhir video kita, coba closing dalam bahasa Korea gitu.
closing apapun itu coba. Ayo, kan tadi udah belajar 2 tahun, terus udah kurang lebih 2 tahun juga di Korea. 여러분 와주셔서 감사합니다. 그리고 한국에 공부하고 싶은 사람 있으세요? 있으면 공부 열심히 하고 그리고 기도도 많이 하고 그리고 한국의 대학에게도 많이 검색해 주세요. Yeay, kamsahamnida. Oh ya, ini sekali lagi kan Apa? penguat gue tuh apa sih penguat gue di Korea? Ini ya kalian. Ini nama grupnya Treasure. Please, nama grup Treasure isinya 12 orang dari YG Entertainment. Ini member favorit gue namanya Park Ji-hoon dari Busan, lahirnya 14 Maret tahun 2000. Please dan mereka mau comeback nanti tanggal 15 Februari nanti. Mohon ditonton ya. Oke, thank you so much buat kalian yang udah watching. Terus thank you juga buat Kopi Sobi as the beautiful place. Thank you juga buat siapa tadi namanya? Ji-hoon. Terus thank you juga buat Adele yang udah nyempetin hadir jauh-jauh dari Korea datang ke Bintaro. Cuma buat interview ini doang sebenarnya. Cuma buat interview ini doang. Terus semoga kuliahnya dilancarkan. Amin. Cepet dapat kerja di sana. Amin. Jodoh di sana? Jodoh di sana? Amin. Dulu ya. Oke, sekian and I'll see you in another video. Bye bye. Thank you guys. Ada siapa di sini? Angel. Bunga Rafflesnya Arnoldi. Ini Bapak.